Oke, balik lagi bersama saya. Kita di channel apa ini? Ya, kita di channel Autos Message. Di video kali ini kita akan membahas unit baru datang sih tadi ya. Ini cukup menarik juga untuk kita bahas karena di sini masalahnya yang nggak umum. Oke, kali ini kita akan coba sedikit ngebahas dari unit. Nah, bisa dilihat dari logonya ya. Logo di sini nih unit Ford Escape tahun 2010 ya. Masalahnya kenapa? Tadi di awal udah kita coba di start engine, ternyata mesinnya sedikit pincang. Oke, kita coba scan dulu supaya kita tahu apa masalahnya. Nah, kali ini kita akan coba scan terlebih dahulu ya sebelum kita lakukan pekerjaan di unit Ford Escape ini, karena kita nggak bisa langsung kerjakan kalau kita nggak tahu apa sih masalah sebenarnya. Ya, kita coba scan dulu. Nah, kita udah ketemu ya sumber masalahnya dari mana. Ini masalahnya ada di PCM. Apa itu PCM? Powertrain Control Module. Powertrain Control Module ini mencakup dari engine dan transmisi. Lebih tepatnya sistem penggerak pada mobil ya. Oke, di sini kita udah bisa tahu ya sumber masalahnya dari mana. Sumber masalahnya sementara dari hasil scan sendiri ini ada masalah di bagian engine. Nah, lebih tepatnya nanti kita akan coba analis lebih dalam lagi. Apa sih masalah yang menjadi atau pemicu utama dari masalah ini? Apakah dia dari sensor kah, atau dari aktuator kah, atau dari ECU sendiri? Oke, bisa kita lihat ya di depan di bagian engine-nya ini agak sedikit kurang enak suaranya ya. Nggak merdu seperti mesin-mesin yang normal gitu, karena ini ada salah satu silinder yang tidak bekerja. Nah, ini nanti bisa kita coba dengar posisi di gas ya. Coba tolong digas. Lagi. Nah, bisa kita dengar suaranya ya yang kurang menarik untuk didengar, dan ini pun akan terasa pada saat kita bawa ya, kendaraannya terasa kurang enak. Dan untuk saat ini sih dari pemiliknya sendiri nggak jadi suatu keluhan ya untuk tenaga, karena tidak berpengaruh apa-apa. Oke, kita lanjut perbaikan, nanti kita lihat hasilnya setelah perbaikan. Nah, ini ECU-nya ya. Kita kemarin udah coba analis dari masalah yang kita temukan ini sumbernya ada di ECU, karena kita udah coba cek connectivity-nya itu bagus semua. Kemudian dari koneksinya antara konektor-konektor dari injektor itu sendiri sama ECU itu bagus. Jadi kesimpulan utama masalahnya ada di ECU. Nanti kita akan coba bongkar ECU-nya ada masalah di bagian apa sih, komponen apa yang bermasalah. Kalau memang bermasalah itu harus kita coba ganti. Nanti kita pastikan tes ulang. Ya, mari kita bawa ke indoor ya, di bagian servis. Oke, ECU-nya udah terpasang ya. Kita akan coba cek setelah kita servis masalahnya terselesaikan atau tidak ya. Mudah-mudahan ini udah selesai ya. Dari tim indoor service sendiri sih udah meyakinkan bahwa kendalanya udah ketahuan, sumber masalahnya udah ketahuan, dan dipastikan lagi coba cek ulang, dites di unitnya masih masalah atau enggak. Kita coba tes. Nah, sekarang kita udah ada di jalan ya. Kita udah tadi rapihin semuanya, karena ya bahaya juga kalau nggak dirapihin. Udah rapihin, sekarang kita udah di jalan, udah posisi test drive ya. Seperti biasa kita tes itu ada dua tahap. Yang pertama kita low speed,
Kemudian kalau udah oke di low speed, kita high speed. Nah, sekarang kita ada di posisi low speed ya. Jarak dari 20 km per jam sampai 40 km per jam. Bisa dilihat di indikator, ini nggak ada masalah ya. Nah, nanti di depan nih, karena jalanan cukup proper buat high speed ya, kita coba high speed. Karena di low speednya ini udah oke. Nah, sekarang kita coba buat high speed ya. Oke. Nah, bisa dilihat ya di indikator ini nggak ada timbul lampu yang nyala-nyala gitu. Info dari customer sebelumnya kalau di high speed itu atau udah posisi engine panas, indikator yang nyala, indikator check engine. Sejauh ini sih ya udah cukup baik ya, nggak ada indikator yang nyala, bisa dikategorikan mobil ini udah selesai. Tapi nanti kita pastikan lagi di tempat atau di bengkel untuk scan ulang after test drive, karena kita harus benar-benar pastikan bahwa di indikator ini walaupun nggak nyala ada trouble muncul atau tidak. Kalaupun ada trouble muncul, itu pengaruh dari apa? Nanti kita coba analis ulang. Nah, kita udah melakukan test drive tadi ya. Sejauh tadi kita test drive itu nggak ada masalah yang muncul. Nggak ada indikator yang nyala, kemudian mesin yang nggak stabil atau nggak normal ya. Dan info dari customer sih, pada saat dibawa jalan, ketika engine udah panas, itu indikator nyala. Dan setelah perbaikan ini nggak ada indikator yang nyala dan mesin pun normal. Kita bisa pastikan setelah nanti hasil scan-nya muncul itu masih ada masalah atau enggak. Kalaupun ada masalah, dihapus, hilang atau tidak. Karena sejauh kita lakukan perbaikan, after test drive itu biasanya ada salah satu trouble yang muncul karena itu histori perbaikan. Nah, bisa dilihat ya, hasil scan-nya udah normal semua. Ini udah bisa kita simpulkan perbaikan selesai. Dan kita akan segera kabarin si customer-nya. Mudah-mudahan customer-nya senang nih, karena infonya udah beberapa bengkel yang mengerjakan mobil ini masalahnya tidak terselesaikan. Dan alhamdulillah masalahnya di kita udah selesai. Oke, setelah perjalanan jauh perbaikan kita dan tiba saatnya kita udah di akhir ya, kita kabarin customernya dan ini udah oke. Dan sekian dari video aktivitas perbaikan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like-nya, tinggalkan komen, dan satu hal lagi jangan lupa subscribe channel kita supaya channel kita terus berkembang. Oke, sekian. Cabut.